Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the back like, hey, bust that on the beat, bro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fenomena nyata menggunakan konsep kalkulus pengubah banyak. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang bisa digambarkan dengan dua variabel seperti ketinggian tanah yang berubah terhadap posisi ke arah timur dan utara dengan menggunakan fungsi dua pengubah. Kita bisa mengetahui bagaimana bentuk permukaan tersebut serta di mana titik tertinggi atau terendahnya. Pada tugas ini, saya akan mengambil ketinggian tanah yang dimodelkan dengan fungsi f xy sama dengan 10 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 4xy. Untuk menggambarkan fenomena ketinggian suatu permukaan tanah, digunakan model fungsi dua pengubah yaitu f xy sama dengan 10x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 4xy dengan keterangan x dan y menyatakan posisi pada bidang, misalnya H arah timur dan utara, terus pada f xy menyatakan ketinggian permukaan tanah pada titik xy, konstanta 10 menunjukkan ketinggian maksimum awal puncak, nilai negatif x kuadrat dan negatif y kuadrat menunjukkan bahwa permukaan menurun ke arah x dan y, suku plus 4xy menunjukkan adanya kemiringan atau interaksi antara dua arah. Slide selanjutnya itu gambar grafik dan peta konturnya. Nah, di sana itu ada gambar grafik yang sebelah kiri adalah bentuk peta kontur dan di sebelah kanan itu bentuk grafik fungsi dari fxy yaitu 10 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2y kuadrat di plus 4xy dalam dan membentuk sebuah grafik ketinggian dan peta konturnya. Membuka aplikasi Chrome. Setelah itu kita akan mengetik GeoGebra Plot and Survey. Cari GeoGebra Plot and Survey, klik. Setelah itu scroll ke bawah, pilih kontur plot dan GeoGebra, diketik. Nah, di sini akan muncul sebuah bentuk grafik peta kontur dan bentuk ketinggian grafiknya. Nah, di situ kita akan mengubah bentuk fungsinya. Yang fungsi pertama menjadi 10 dikurangi bentuk grafiknya kita ubah dikurangi 10 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 4xy. Tekan enter. Nah, di sini sudah terbentuk bentuk grafiknya. Nah, di bagian B kita ubah lagi fungsinya yang sama yaitu 10 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 4xy. Nah, di sini akan terbentuk grafik peta kontur dan bentuk grafiknya. Untuk bentuk peta konturnya di bagian sebelah kiri dan untuk bentuk grafiknya di bagian sebelah kanan atau ketinggian dari permukaan tanah. Selanjutnya kita akan menentukan turunan parsial dari fungsi xy 10 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah xy. Nah, yang pertama itu turunan terhadap fx-nya. Nah, turunan terhadap
turunan parsial terhadap X yaitu sama dengan hasilnya itu negatif 6X di plus 4Y. Sedangkan turunan parsial F terhadap Y hasilnya itu negatif 4Y ditambah 4X dengan keterangan menunjukkan perubahan nilai fungsi terhadap F arah X, misalnya arah timur dan barat. Fu menunjukkan perubahan nilai fungsi terhadap arah Y, misalnya arah utara dan selatan. Jika keduanya bernilai 0, berarti di situ tidak ada perubahan ketinggian, kemungkinan titik ekstrim, puncak atau lembah. Berarah ini ada beberapa macam. Yang pertama, kita akan menentukan turunan parsialnya. Kan tadi turunan parsialnya sudah Selanjutnya kita akan menentukan berarah ini ada beberapa macam. Yang pertama, kita akan menentukan turunan parsialnya. Kan tadi turunan parsialnya sudah diketahui hasil turunan terhadap fx yaitu negatif 6x plus 4y. Terus turunan terhadap fy yaitu negatif 4y di plus 4x. Langkah kedua itu kita akan tentukan gradien fungsi. Nah, untuk gradien fungsinya itu yaitu delta f terhadap xy sama dengan fx fy. Nah, diketahui itu delta f terhadap xy sama dengan negatif 6x di plus 4y untuk nilai fx. Terus untuk nilai fy-nya itu diketahui negatif 4y plus 4x. Terus langkah ketiga itu mencari vektor arahnya. Misalkan vektor arahnya itu V sama dengan A, B. Terus vektor satuan arahnya itu U sama dengan V per mutlak V. Nah, jadi U ini kan hasilnya itu U sama dengan buka kurung A per akar A kuadrat plus B kuadrat, koma B sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, tutup kurung untuk nilai A dan B-nya. Terus langkah keempat yaitu kita akan menggunakan rumus turunan berarahnya. Untuk DUF terhadap XY sama dengan delta F XY dikali U. Nah, delta UF terhadap XY sama dengan Fx dikali UI plus Fy dikali U2. Kita substitusikan Fx-nya menjadi negatif 6x di plus 4y dan Fy-nya itu negatif 4y plus 4x. Jadi DUF terhadap XY sama dengan negatif 6x plus 4y. Terus kita kali yang sudah diketahui nilai U-nya tadi itu A di per akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah nilai Fy-nya itu kan diketahui negatif 4y plus 4x dikali B di per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Gabungkan menjadi satu pecahan menjadi DUF terhadap XY sama dengan negatif 6x plus 4y dikali A di plus negatif 4y plus 4x dikali B. Turunan berarah maksimum terjadi ketika arah U searah dengan gradien delta F terhadap XY. Nah, maka Dmax sama dengan delta F terhadap XY mutlak, yaitu kita substitusikan gradiennya menjadi delta F terhadap XY sama dengan negatif 6x ditambah 4y, nilai Fy-nya itu negatif 4y plus 4x. Delta F XY sama dengan kita akarkan menjadi negatif 6x plus 4y kuadrat turunkan di plus negatif 4y plus 4x kuadrat. Nah, sama dengan kan tadi dikuadratkan, kita kuadratkan menjadi akar 36x kuadrat dikurangi 48xy ditambah 16y kuadrat ditambah buka kurung
negatif 4 kuadrat yaitu sama dengan 16y kuadrat dikurangi 32xy ditambah 16x kuadrat. Nah, kita gabungkan suku sejenisnya menjadi delta F terhadap xy sama dengan akar 52x kuadrat di plus 32y kuadrat dikurangi 80xy. Setelah itu, kita ambil faktor persekutuan terbesar atau FVB-nya yaitu 4 menjadi delta F terhadap xy sama dengan akar 4. Kita sederhanakan kan setelah kita mencari faktor persekutuan terbesarnya. 4 buka kurung 13x kuadrat ditambah 8y kuadrat ditambah 20xy. Kan tadi itu 4 kali 13x kuadrat hasilnya itu 52x kuadrat. Kita sederhanakan dia. 8 dikali 4 kan jadi 32y kuadrat. 20 dikali 4 menjadi 80xy. Setelah itu kita keluarkan akar 4 menjadi 2. Terus hasilnya itu 2 akar 13x kuadrat ditambah 8y kuadrat dikurangi 20xy. Jadi hasil DUF terhadap xy sama dengan negatif 6x plus 4y A di plus buka kurung negatif 4y plus 4x tutup kurung B di per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nilai D max-nya atau ketinggian maksimumnya itu 2 akar 13x kuadrat ditambah 8y kuadrat dikurangi 20xy. Sedangkan untuk hasil ketinggian minimumnya atau D min sama dengan negatif 2 akar 13x kuadrat ditambah 8y kuadrat dikurangi 20xy. Kesimpulannya, turunan berarah menggambarkan laju perubahan fungsi f terhadap xy ke arah tertentu. Terus kedua itu arah gradien delta f menunjukkan arah pertambahan tercepat nilai fungsi. Terus nilai maksimum turunan berarah terjadi searah gradien dan nilainya sebesar panjang gradien delta mutlak delta f. Terus nilai minimum turunan berarah terjadi berlawanan arah gradien, nilainya sebesar negatif mutlak f. Selanjutnya kita akan menentukan titik ekstrim, yaitu titik stasioner. Syarat titik ekstrim yaitu fx sama dengan 0 dan fy sama dengan 0. Maka diperoleh sistem negatif 6x plus 4y sama dengan 0 dan negatif 4y plus 4x sama dengan 0. Dari persamaan kedua yang didapat, y sama dengan x, kita substitusikan ke persamaan pertama menjadi negatif 6x plus 4x sama dengan 0 dan negatif 2x sama dengan 0 atau x sama dengan 0. Karena y sama dengan x, maka y sama dengan 0. Jadi titik stasioner yang didapat yaitu xy sama dengan 0,0. Terus kita akan menguji jenis ekstrim dengan matris Hessian. Turunan kedua yaitu f terhadap x sama dengan negatif 6, terus turunan kedua dari fy sama dengan negatif 4. Jadi turunan terhadap fxy sama dengan 4. Jadi determinannya itu D sama dengan f turunan kedua z terus dikali turunan kedua fy dikurangi fxy kuadrat. Nah, hasil diketahui itu D sama dengan turunan kedua dari fz yaitu negatif 6, terus turunan kedua dari fy yaitu negatif 4 dikurangi turunan terhadap fxy yaitu 4 dikuadratkan menjadi negatif 6 dikali negatif 4 yaitu positif 24 dikurangi
4 pangkat 2 yaitu 16. 24 dikurangi 16 hasilnya itu 8. Karena D lebih besar dari 0 dan F turunan kedua FZ lebih kecil daripada 0, maka titik tersebut adalah maksimum lokal. Nah, nilai fungsi di titik itu kan hasilnya itu 0,0 sama dengan 8. Jadi 0,0 ada titik maksimum lokal dengan F. Titik ekstrim yang ditemukan adalah 0,0 setelah kita menyelesaikan sistem persamaan turunan parsial. Sedangkan jenis titik ekstrim dengan menggunakan matriks Hessian, yaitu matriks turunan kedua, kita menghitung determinan dari matriks Hessian. Terus determinan matriks Hessian positif, det H sama dengan 8, dan turunan kedua terhadap X adalah negatif 6, yang menunjukkan bahwa titik 0,0 adalah titik maksimum lokal. Selanjutnya kita akan menentukan optimasi dengan kendala metode Langrengen. Nah, misal ada kendala G terhadap XY sama dengan X plus Y dikurangi K sama dengan 0. Nah, bentuk fungsi Langrengennya yaitu L terhadap X, Y, dan lambda sama dengan 10 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat ditambah 4XY ditambah lambda terhadap X tambah Y. Jadi turunannya yaitu L terhadap X sama dengan negatif 6X plus 4Y ditambah lambda sama dengan 0. L terhadap Y sama dengan negatif 4Y plus 4X plus lambda sama dengan 0. Terus L terhadap lambda sama dengan X plus Y dikurangi K sama dengan 0. Selanjutnya itu kita kurangkan dua persamaan pertama menjadi negatif 6X plus 4Y dikurangi negatif 4Y plus 4X sama dengan 0. Nah, di sini kita akan jumlahkan suku yang sama, seperti negatif 6X dikurangi 4X menjadi negatif 10X ditambah negatif 4Y dikurangi 4Y menjadi 8Y sama dengan 0. Jadi nilai Y-nya sama dengan 5/4X. Terus kita substitusikan ke kendala menjadi X plus 5/4X sama dengan K. Hasilnya kita kali silang menjadi 9/4X sama dengan K. Pindah ruaskan nilai X-nya menjadi 4/9K. Terus nilai Y-nya menjadi 5/9K dari hasil yang kita dapatkan. Langkah selanjutnya itu titik optimum dengan kendala. Nah, kan tadi nilai X-nya sudah kita ketahui yaitu 4/9K dan 5/9K. Kita substitusikan ke fungsi F terhadap XY menjadi fungsinya kan tadi adalah 10 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat plus 4XY. Terus F sama dengan kita substitusikan nilai X kuadrat dan Y kuadratnya sudah kita ketahui kan, 10 dikurangi 3 jadi 16/81K kuadrat, karena 4/9K kan tadi kita kuadratkan, hasilnya 16/81K kuadrat dikurangi 2. Terus nilai Y kuadratnya itu 5/9K dikuadratkan menjadi 25/81K kuadrat ditambah 4 dikali XY kan berarti 4 kali 5 20, 9 kali 9 81K kuadrat. Jadi hasilnya kita sederhanakan menjadi F sama dengan 10 ditambah 18/81K kuadrat. Terus hasilnya lebih sederhana yaitu 10 ditambah 2/9K kuadrat. Hasil akhirnya yaitu jadi titik maksimum lokal tanpa kendala 0,0 dengan F sama dengan 10. Titik optimum
maksimum dengan kendala X plus Y sama dengan K di hasilnya 4/9K, nilai Y-nya itu 5/9K, dengan nilai F sama dengan 10 ditambah 2/9K kuadrat. Jadi kesimpulannya itu metode Lagrange menunjukkan bahwa untuk fungsi f terhadap xy sama dengan 10 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2y kuadrat ditambah 4xy dengan kendala x tambah y sama dengan k di titik optimum maksimum terjadi di X dan Y menghasilnya 4/9K dan 5/9K. Terus nilai optimumnya adalah yang dihasilkan F max sama dengan 10 plus 2/9K kuadrat. Jadi kesimpulannya yaitu fungsi yang menggambarkan ketinggian tanah dari fungsi terhadap xy sama dengan 10 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2y kuadrat di plus 4xy dengan turunan parsialnya f terhadap x yaitu 6x plus 4y, terus turunan terhadap y-nya itu negatif 4y di plus 4x, terus di titik ekstrim yang didapatkan terhadap x yaitu 0,0, terus jenis titiknya itu karena D lebih kurang dari 0, titik ini adalah titik pelana, bukan puncak atau lembah, tapi daerah di mana permukaan naik ke suatu arah dan turun ke arah lain. Terus turunan berarah di titik itu yaitu sama dengan 0 ke semua arah, artinya di titik tersebut perubahan ketinggian sementara tidak terjadi.